Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara resmi menetapkan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang profil 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara secara resmi menetapkan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah 2024. Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut, pasangan calon Martinus Sergius Ulukianan dan Ahmad Yani Rahawarin meraih nomor urut 1. Jamaluddin Kudubun dan Willy Brodus Lefteu, nomor urut 2. Disusul pasangan calon Muhammad Taher Hanubun dan Carlos Viali Rahantoknam, nomor urut 3. Berikut profil 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertanding pada Pilkada Malra tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Om salam kebajikan. Salve. Yang saya hormati Ketua dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Maluku Tenggara, yang saya hormati Forkopimda Maluku Tenggara, pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3, para pimpinan partai, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, seluruh masyarakat Maluku Tenggara yang kami cintai. Berdasarkan kondisi Maluku Tenggara saat ini, maka kami menyampaikan permasalahan sebagai berikut. 1. Tingginya angka pengangguran tahun 2023 sebesar 5,73% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 22,66%. Ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan angka tenaga kerja. Tingginya angka kemiskinan selama 5 tahun terakhir cenderung naik pada tahun 2022 sebesar 22,19% dan tahun 2023 naik menjadi 22,79%. Kemiskinan ekstrim tahun 2023 sebesar 28,803%. Rendahnya mutu pendidikan, terjadinya defisit anggaran pada kas daerah, rendahnya pelayanan publik, tingginya konflik sosial di masyarakat, rendahnya penanganan stunting. Maluku Tenggara menduduki urutan 11 di Provinsi Maluku sesuai dengan survei studi kasus tahun 2023 sebesar 34%. Rendahnya pendapatan masyarakat sehingga daya beli masyarakat lemah. Rendahnya pelayanan dasar pendidikan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur. Maryadat adalah Martinus dan Yani anak adat. Perkenankan kami untuk menyampaikan visi yang dijabarkan dalam 7 misi pasangan Maryadat sebagai berikut. Terwujudnya Kabupaten Maluku Tenggara maju, sejahtera, damai, cerdas, dan bermartabat. Misi terwujudnya Maluku Tenggara yang berdaya saing, mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif, mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan berdaya saing, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, mewujudkan Maluku Tenggara yang aman, damai, harmonis, dan demokratis. 6. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya. 7. Mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
Sekian dan terima kasih. Martinus Sergius Ulukyanan, lahir di Katlarat, pada 26 Mei, tahun 1966. Ia adalah putra asli Kei, yang kurang lebih 30 tahun meniti karir di tanah Papua sebagai pegawai negeri sipil. Lahir sebagai anak kedua dari 7 bersaudara, Martinus Sergius Ulukyanan SSOS, atau MSU itu, sering disapa Ateng, atau anak tengah. Ia mengawali pendidikan di SD Naskat Matias 1 Langgur hingga kelas 5. Pendidikan dasarnya diselesaikan di SD Naskat Hola tahun 1981. Pada usianya yang masih dini, ia merantau bersama keluarga ke Biak, Papua. Di sana MSU melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Biak, kemudian SMA Kristen Biak. Pada tahun 1995, ia lulus sebagai sarjana sosial dari Universitas Negeri Cendrawasih. Sesuai moto hidupnya, mengalir seperti air, ia juga tidak berhenti. Sarjana muda lulusan Uncen itu langsung bekerja pada kantor BKKBN Kota Jayapura sebagai tenaga honorer. Ia kemudian menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2001 di Kabupaten Puncak Jaya. Dalam perjalanan karir, MSU pernah menjabat bendahara dan kepala subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Ia kemudian ditugaskan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya sebagai bendahara pada tahun 2009. Pada posisinya selaku bendahara KPU, MSU juga dipercayakan menjabat PLT Sekretaris KPU Puncak Jaya tahun 2009 hingga 2012. Kemudian di tahun 2012, menjadi Sekretaris KPU Puncak Jaya. Pengalaman organisasinya dimulai dari SMP dan SMA, di mana ia pernah jadi ketua OSIS di SMP dan SMA. Kemudian juga masuk organisasi yang bergerak di bidang lingkungan selama kuliah. Selanjutnya berkecimpung dalam organisasi-organisasi Katolik, hingga Komite Nasional Pemuda Indonesia, atau KNPI. Sekitar setengah abad, MSU menjalani hidupnya di perantauan. Kini, kakak anggota DPRD Maluku Tenggara Thomas Ulukyanan itu, kembali ke kampung halaman untuk mengabdi di tanah kelahirannya. Ia mencalonkan diri sebagai calon Bupati Maluku Tenggara dalam Pilkada Serentak 2024. Dengan menggandeng Ahmad Yani Rahawarin sebagai calon wakil bupatinya, keduanya diusung Partai Hanura, PSI, P3, PKN, Partai Umat, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Buruh. Subtema kita, perikanan dan pariwisata bagi pasangan calon bupati nomor urut 1. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan kabupaten yang bercirikan kepulauan tentunya. Salah satu cirinya adalah luas wilayah lautnya selalu melebihi daratan kita. Pertanyaannya bagi Bapak, kalau Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa yang Anda akan bijaki terkait fakta ini? Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Baik, sumber daya alam Maluku Tenggara yang begitu berlimpah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan secara gratis kepada masyarakat Maluku Tenggara untuk mengelola. Di sini kita perlu kepemimpinan yang tegas, yang punya inovatif, yang berkreasi, yang mampu untuk meningkatkan daerah kita yang punya potensi alam yang sangat luas, beragam. Kita angkat sebagai kekayaan kita untuk menunjang proses perkembangan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pengelolaannya kita melibatkan semua yang berkaitan dengan para wisata. Kita lihat daerah potensi-potensi seperti di pasir halus, Ngelngov menjadi primadona untuk kita sebarluaskan informasi kepada dunia internasional untuk beramai-ramai datang di Kabupaten Maluku Tenggara karena daerah tentunya daerah minus, sehingga kita perlu untuk kembangkan potensi pariwisata yang merupakan kekayaan alam yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Tinggal kemauan kita untuk
mendorong para wisata ke depan untuk lebih diterima luas oleh masyarakat dunia internasional. Setidak-tidaknya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Maluku Tenggara yang mendiami pulau ini. Terima kasih. Dengan subtema pelayanan publik berbasis digital, Bapak, kinerja pelayanan publik dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menurut data RPEJMD Maluku Tenggara tahun 2025 sampai 2029, khususnya pada sejumlah indikator bidang pendidikan dan juga kesehatan belum optimal karena terkendala masalah aksesibilitas, mutu serta tata kelola pelayanannya, Pak. Pertanyaannya, apa langkah strategi yang Anda lakukan, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bidang pendidikan dan kesehatan? Waktu Bapak 2 menit, dimulai ketika Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan pelayanan publik yang berbasis digital, ini akan kita kembangkan untuk seluruh OPD, dan lebih khusus adalah pendidikan dan kesehatan, sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat kita dalam kaitan dengan mendapat informasi terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Yang berikut, seluruh pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan kepada seluruh warga masyarakat semuanya harus berbasis digital. Ini sudah pernah kita kembangkan untuk beberapa dinas dan OPD. Kebetulan pada saat itu saya memimpin salah satu dinas. Yang sekarang kita kembangkan adalah aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis digital. Ya memang inilah yang pernah kita lakukan di Kabupaten Tenggara dan sangat memberikan dampak positif, terutama dalam kaitan dengan peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian maka ini menjadi role model yang nantinya akan kita kembangkan untuk seluruh OPD, tidak hanya dalam kaitan dengan pendidikan dan kesehatan, tetapi seluruh pelayanan publik harus berbasis digital. Dengan demikian, maka oleh pemimpin terutama kepala daerah bisa memantau secara mandiri dalam kaitan dengan apa yang dilakukan oleh setiap OPD. Jadi kalau pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh OPD tidak memaksimalkan apa yang sudah kita kembangkan, terutama dalam kaitan dengan rencana strategis dalam mengembangkan visi misi kepala daerah, maka itulah yang menjadi pokok sehingga seluruh pimpinan OPD harus bekerja keras. Tidak hanya sekedar duduk di belakang meja, tetapi menjemput bola untuk setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Dan lebih khusus adalah pendidikan dan kesehatan. Karena ini adalah pelayanan dasar yang memang menjadi konsen dan perhatian pemerintah daerah. Terutama dalam kaitan dengan pembiayaan, di mana spending mandatory yang diberikan kepada pelayanan dasar, khusus pendidikan dan kesehatan. Waktu Anda habis. Terima kasih. Ahmad Yani Rahawarin, lahir di Katlarat pada 18 Juni tahun 1965. Nama lengkap dan gelarnya, Doktorandus Ahmad Yani Rahawarin MSI. Ahmad Yani Rahawarin tercatat sebagai alumni Magister Universitas Pajajaran tahun 2007. Sebelumnya, ia menempuh studi S1 FISIP di Universitas Patimura. Rahawarin pernah jabat Wakil Ketua KNPI Malra, Ketua LTPK Malra, dan Ketua Cabang Nahdlatul Ulama. Ahmad Yani Rahawarin berkarir di birokrasi kurang lebih 30 tahun. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Bapeda dan Sekda Maluku Tenggara. Pada Pilkada 2024 ini, ia mendampingi Martinus Sergius Ulukianan sebagai calon Wakil Bupati Maluku Tenggara. Berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Malra, pasangan Martinus Sergius Ulukianan dan Ahmad Yani Rahawarin mendapat nomor urut 1. Closing statement, pernyataan penutup. Maryadat! Martinus Sergius Ulukianan dan Ahmad Yani Rahawarin anak adat. Saya Martinus Sergius Ulukianan
dan Ahmad Yani Rahwarin berjuang sepenuh hati, jiwa, dan raga, mewakafkan diri untuk kemajuan dan keberlangsungan hidup masyarakat Maluku Tenggara di tanah beradab tercinta ini. Kami akan memastikan semua lapisan masyarakat terlayani dengan baik dan menjadi tuan di negerinya sendiri. Sayangi negeri ini. Semoga Tuhan dan leluhur Kei merestui dan menghormati perjuangan ini. Amin. Bersatu, satukan tekad, satukan pilihan, coblos nomor 1. Martinus Sergius Ulukyanan dan Ahmad Yani Rahwarin. Maryadat! Bersatu berjuang menang! Maryadat! Maryadat! Waktu Bapak masih tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara, serta para panelis, para hadirin sekalian, dan para calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan nomor 3. Kami dari pasangan damai setelah melakukan identifikasi dan menganalisa berbagai persoalan-persoalan yang real yang terjadi di Maluku Tenggara beberapa waktu akhir-akhir ini, kami sepakati bahwa kami membuat visi yang kemudian juga kami jabarkan dalam 9 visi dan visi yang kemudian kami jabarkan dalam 9 misi dan 50 program kerja sekaligus 12 program unggulan. Di antaranya adalah mewujudkan Maluku Tenggara yang berbudaya, maju, aman, inklusif, dan profesional. Kemudian dalam misi kami memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mewujudkan Maluku Tenggara yang aman, damai, dan harmonis. Yang kedua, memperkuat harmonisasi kearifan lokal, budaya adat, dan peranata sosial dalam kehidupan masyarakat, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, mengoptimalisasi tata kelola pemerintahan dan memperkuat informasi birokrasi daerah, politik hukum, serta komitmen memberantas korupsi. Yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing, cerdas, terampil, mandiri, dan sehat. Yang kelima, meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mendorong pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif, industri kecil dan menengah. Yang keenam, memastikan konektivitas dan keterjangkauan sarana perhubungan dan komunikasi antar wilayah. Yang ketujuh, memastikan pemenuhan kebutuhan pokok dapat terpenuhi dan dikendalikan pemerintah daerah. Yang kedelapan, menghadirkan investasi produk lokal yang berdaya saing dalam pasar nasional dan global. Dan yang kesembilan, pengembangan ekonomi baru berbasis digital dengan memanfaatkan 3 potensi sektor unggulan: pertanian, perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Dan tidak lupa menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara atau Kota Langgur sebagai smart city yang menjadi dambaan kita semua. 12 program pokok yang lain akan disampaikan oleh Wakil Bupati kami. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Bupati. 12 program cepat yang akan dilaksanakan oleh kami damai. Yang pertama, bahwa kami akan melakukan
program pendidikan gratis dari PAUD sampai pada SMP. Kemudian yang kedua, wifi gratis untuk semua OHOI. Kemudian yang ketiga, kami memberikan jaminan kepada masyarakat Maluku Tenggara untuk pengobatan gratis pada rumah sakit. Kemudian yang keempat, pelatihan dan pembentukan balai latihan kerja. Yang kelima, tambahan TPP kepada semua ASN. Kemudian yang ketujuh, makanan siang dan makanan bergizi, susu bagi anak-anak sekolah. Yang kedelapan, bantuan hibah pemberdayaan kepada nelayan. Waktu Anda selesai. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Jamaluddin Kudubun, lahir di Ohoi White pada 27 Juni tahun 1969. Nama lengkap dan gelarnya, Jamaluddin Kudubun SHMH. Memulai pendidikannya di Sekolah Dasar SD GPM Ohoi White, Jamaluddin kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Tual, dan menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Tual. Tahun 1991, ia melanjutkan studi S1 Pendidikan Hukum di Universitas Hasanuddin, selesai tahun 1999 dengan predikat Sarjana Hukum. Tahun 2013, ia menjadi mahasiswa pasca sarjana Magister Hukum di Universitas Jayabaya, selesai tahun 2015. Jamaluddin Kudubun merupakan salah satu pengacara kondang Indonesia. Dia dikenal sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia, atau KAI. Jamaluddin pernah jadi kuasa hukum mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Sebelum menjadi kuasa hukum SYL, ia telah menangani berbagai kasus hukum. Termasuk diantaranya sebagai kuasa hukum pebisnis Sunyoto Indra Prayitno, dalam kasus dengan motivator Mario Teguh dan Lina Teguh, pada tahun 2023. Pada tahun 2022, Jamaluddin juga menjadi kuasa hukum Dodi Sudrajat, ayah dari almarhumah Vanessa Angel. Jamaluddin juga pernah terlibat dalam beberapa situasi politik. Pada pemilu 2019, ia melaporkan calon Presiden Joko Widodo ke Bawaslu RI, atas tuduhan menjanjikan sesuatu pada peserta kampanye pemilu. Saat itu, Jamaluddin bertindak sebagai kuasa hukum Tim Advokat Indonesia Bergerak, atau TAIB. Bersama TAIB, ia pernah menuding Jokowi menjanjikan kartu prakerja dalam kampanyenya. Padahal saat itu peserta pemilu dilarang menjanjikan apapun kepada peserta kampanye. Ia juga menjadi koordinator tim advokasi dan hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi di Pilpres 2019. Jamaluddin dalam pengalaman organisasinya, mulai dari kuliah hingga sekarang, diantaranya, pernah jadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Kebangsaan Maluku Tenggara, Wakil Ketua Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Maluku Tenggara, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya Kota Tual, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Maluku Tenggara, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat DKI Jakarta, dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Maluku Tenggara. Sebelum mengajukan diri maju di Pilkada Maluku Tenggara 2024 ini, Jamaluddin sempat bertarung di pemilihan legislatif 2024 lalu, sebagai calon anggota DPR RI, Dapil Maluku I, dengan membawa nomor urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa, namun belum mendapat kesempatan terpilih sebagai legislator. Kini, Jamaluddin kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Maluku Tenggara dalam Pilkada Serentak 2024. Jamaluddin menggandeng Willy Brodus Lefteo, Sekretaris DPC Partai Gerindra Maluku Tenggara. Keduanya diusung Partai Nasdem, PKB dan Partai Gerindra. Pertanyaan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tentunya dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi di Maluku Tenggara. Pertanyaannya,
Apa langkah strategis yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga akuntabel yang bebas dari KKN serta ramah investasi di Kabupaten Maluku Tenggara? Dan apa sikap atau langkah yang akan Anda ambil jika suatu saat dalam kepemimpinan Anda terindikasi adanya KKN? Waktu kami akan berikan ketika Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Kami sekiranya dari pasangan damai dipercayakan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, maka yang paling pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sebetulnya apa problem mendasar yang kemudian ada dan selama ini di tengah-tengah pemerintah daerah itu sendiri. Yang kedua adalah harus berkoordinasi dengan pihak institusi terkait, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, agar bisa mengetahui seberapa besar persoalan-persoalan yang selama ini mendera kita, sehingga pada akhirnya kita tersandar pada momentum itu. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah, pertama harus memastikan bahwa setiap ASN tersedia yang menduduki jabatan-jabatan strategis pada tingkat OPD, sekretaris, kepala bagian, camat, dan seterusnya, haruslah orang-orang yang betul-betul punya kompetensi, punya moral yang baik, kemudian punya masa lalu yang kemudian tercedera oleh persoalan-persoalan hukum. Karena itu yang paling penting. Selain itu, harus membangun moralitas force, atau paling tidak harus mengenal yang bersangkutan dengan visi, misi sebelum dia menduduki jabatan tersebut. Sehingga pada akhirnya yang bersangkutan bila mana dipercayakan itu bisa kemudian memberikan harapan kepada pemerintahan yang kami pimpin bahwa dia bukanlah seorang koruptor, dia adalah penyelenggara yang baik, dia hadir untuk melayani masyarakat dengan totalitas apa yang dia punya, apa yang dia miliki tanpa ada konflik interest antara dia maupun juga oleh pihak lain. Oleh sebab itu, persoalan-persoalan korupsi adalah merupakan persoalan mendasar yang harus kita perangi secara bersama. Dan kami punya komitmen kuat untuk itu dengan membangun sistem yang baik agar tidak ada siapapun yang berani mencurangi rakyat, mengkhianati rakyat hanya karena kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Demikian, terima kasih. Salah satu aspek penting dari tata kelola pemerintahan daerah adalah keuangan daerah. Dalam era otonomi, kontribusi PAD yang besar terhadap pendapatan daerah merupakan salah satu indikasi dari keberhasilan pemerintah daerah. Namun realitasnya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tenggara masih sangat kecil, yaitu 6,5% pada tahun 2022 dan 7,39% pada tahun 2023. Ini berarti pembiayaan penyelenggaraan daerah masih mengandalkan dana transfer pusat. Pertanyaannya adalah, apa strategi dan langkah-langkah kebijakan yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD bagi pendapatan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara? Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Good governance, lawannya bad governance, clean and good governance. Sehingga ada 9 prinsip yang kita kemukakan di dalam tata kelola pemerintahan. Yang pertama, partisipasi. Kemudian penegakan hukum, kemudian transparansi, akuntabilitas, kemudian yang terakhir adalah responsibility, bahwa kami tim damai maupun Bupati Maluku Tenggara nanti kami akan melakukan pelatihan-pelatihan kepada semua ASN maupun kepada semua masyarakat. Mengapa demikian? Karena tindak pidana korupsi merupakan extraordinary yang menjadi tanggung jawab semua masyarakat Maluku Tenggara dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah. Kemudian yang kedua, manfaat dari good governance, bahwa mengurangi tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, bahwa pandangan kaum milenial akan diterima dan dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, pandangan kaum lemah akan diputuskan di dalam pembahasan-pembahasan APBD yang disampaikan melalui reses DPRD. Sehingga kami menginginkan bahwa pemerintahan yang kami pimpin bebas dari korupsi, bebas dari KKN, sehingga mencapai apa yang disampaikan yang dinamakan dengan
good governance. Sekian, terima kasih. Willibrordus Lefteu lahir di Langgur pada 16 September tahun 1983. Suami dari Felicitas Darmayanti Safsafubun itu memulai pendidikannya di Sekolah Dasar SD Naskat Kelanit, kemudian melanjutkan ke SMP Budi Mulia Langgur, dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMK Pelayaran Bahari Nusantara Tual. Kemudian ia menempuh studi S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari pada tahun 2008, selesai tahun 2014 dengan menyandang gelar Sarjana Hukum. Dalam berorganisasi, Willibrordus Lefteu pernah menjadi Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Ketua Divisi Hukum Komite Nasional Pemuda Indonesia Papua Barat, dan Sekretaris DPC Gerindra Maluku Tenggara. Willibrordus Lefteu merupakan anggota DPRD Maluku Tenggara dari Partai Gerindra, periode 2019 hingga 2024, dan menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelum jabat anggota DPRD Maluku Tenggara, ia tercatat sebagai anggota advokat Peradi dari tahun 2015 hingga 2017. Sebelum mengajukan diri maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Jamaluddin Kudubun selaku calon bupati di Pilkada 2024 ini, ia sempat bertarung pada Pileg Februari 2024 lalu, sebagai calon anggota DPRD Maluku Tenggara, Dapil 1, dengan membawa nomor urut 1 dari Partai Gerindra, namun kalah tipis dengan kader internal Gerindra nomor urut 4, Balkut Ohoytenan. Dengan berpasangan bersama Jamaluddin Kudubun, keduanya mendapat nomor urut 2, dan dikenal dengan jargon damai. Kami pasangan damai, Jamal Willy, bukanlah siapa-siapa di negeri ini. Kami butuh kasih sayang, kami butuh fangnanan, kami butuh uluran kasih dari saudara Maluku Tenggara semua untuk memilih, menjatuhkan hati dan pilihan kepada nomor urut 2, damai, Jamal Willy. Kami tutup dengan ada pantun. Jalan-jalan ke Hoy-Holat. Jangan lupa singgah di kota Elat. Walaupun sekarang kita berdebat, tetap ingatlah kita bersahabat. Hari Minggu menuju Abean. Jangan lupa bermalam di Sathean. Saat ini kita adu gagasan. Marilah kita hindari fitnah, iri, dan pertengkaran. Salam damai! Salam damai! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salve! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para penalis yang saya hormati, pimpinan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Bawaslu yang saya hormati, dan saudaraku bakal calon Mariadat yang saya hormati, dan damai yang juga saya hormati. Alhamdulillah, kami dalam keadaan sehat. Insya Allah kami sampaikan visi misi dan tolong diperhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tagline kita MTAFR adalah setara mensejahterakan negeri. Untuk visi, masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Misi kita adalah mewujudkan Maluku Tenggara mandiri, mewujudkan Maluku Tenggara cerdas,
mewujudkan Maluku Tenggara demokratis, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan, mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berdaya saing. Ada 9 program prioritas yang kami sediakan, yaitu program peningkatan kualitas sumber daya manusia, program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah, program peningkatan investasi dan stabilisasi harga, program peningkatan kualitas manusia, program ketahanan sosial dan budaya, program Maluku Tenggara aman, tertib, dan demokratis, program peningkatan infrastruktur yang merata dan berkualitas, program lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan pangan, dan yang terakhir, program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani. Semoga program-program ini bisa kita maksimalkan dan Maluku Tenggara bisa maju menuju Maluku Tenggara emas di 2024-2029. Terima kasih. Taher Hanubun, atau lengkapnya Dr. Andus Muhammad Taher Hanubun, lahir di Danar pada 3 Agustus tahun 1958. Ia merupakan Bupati Maluku Tenggara yang menjabat sejak 31 Oktober 2018. Suami dari Eva Elia ini menamatkan sekolah dasarnya di SD Madrasah Ibtidaya Wara tahun 1972 dan SMP Madrasah Sanawiyah Mastur tahun 1974. Kemudian pada tahun 1975, Taher menempuh pendidikan di SMA Madrasah Aliyah Agama Islam Jakarta dan lulus di tahun 1978. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, ia kemudian menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Negeri Jakarta dan lulus di tahun 1982. Sebelum terjun di dunia politik, Taher merupakan seorang guru di salah satu SMA di Jakarta. Karirnya sebagai politikus dimulai ketika menjadi anggota DPRD Maluku Tenggara, periode 2004 hingga 2009. Tak berhenti sampai di situ, dia mencoba naik level dan bertarung di pemilu legislatif tingkat provinsi. Melalui dukungan Partai Amanat Nasional, dirinya lolos sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku pada tahun 2013. Meski demikian, Taher sangat berambisi untuk menjadi orang nomor 1 di Maluku Tenggara. Tercatat sebanyak 3 kali dia bertarung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, tapi selalu kalah. Namun hal itu tak membuatnya patah semangat, dan kembali menjajal Pilkada 2018 bersama calon wakilnya, Petrus Berwatwarin, hingga keluar sebagai pemenang, dan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara. Pasangan itu didukung oleh 4 partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Dalam Pilkada 2018, Taher dan Petrus berhasil menyingkirkan pasangan Anggelius Renyaan dan Hamzah Rahayaan, serta pasangan Eusebius Utha Safsafubun dan Abdurrahman Matdoan. Selama menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara, Taher Hanubun pernah mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya mendapatkan penghargaan Piagam Anugerah Ki Hajar sebagai Kepala Daerah Peduli Teknologi Informasi Komunikasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan kategori pertama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2019. Selanjutnya penghargaan sebagai instansi yang menggunakan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil dari Badan Kepegawaian Republik Indonesia tahun 2018, terbaik ke-1 kategori pemerintah daerah inovatif dengan inovasi yang dikembangkan adalah Smart Register untuk mendorong kenaikan pendapatan asli daerah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2022. Taher Hanubun dalam riwayat organisasi, pernah jabat Sekretaris Umum Perbasi, Ketua Partai Pelopor, Ketua KBBMT, dan Ketua KONI Maluku Tenggara. Dengan menggandeng Carlos Viali Rahantoknam sebagai calon wakil bupatinya, Taher Hanubun kembali mencalonkan diri untuk periode kedua dalam Pilkada Maluku Tenggara 2024. Paslon yang dikenal dengan akronim MTHCVR ini, diusung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, dan PDI Perjuangan.
Subtema 1, penegakan hukum dan Kamtibmas. Konflik antar masyarakat baik dalam OHOI maupun antar OHOI sering terjadi yang disebabkan oleh permasalahan atas tanah misalnya, kenakalan remaja, minuman keras, maupun sebab-sebab lainnya. Konflik ini tentunya berakibat terganggunya aksesibilitas masyarakat dan juga membuat situasi menjadi tidak aman dan tidak kondusif. Tentunya diperlukan mitigasi konflik sosial yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertanyaannya, apabila Anda terpilih nanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, apa langkah-langkah strategis yang akan Anda lakukan dalam mitigasi konflik sosial yang dilakukan untuk mengatasi konflik yang terjadi maupun langkah-langkah pencegahan sehingga tidak terjadi konflik dimaksud? 2 menit kami berikan ketika Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Langkah pencegahan atau langkah antisipasi supaya daerah ini tetap aman. Maka yang pertama adalah kita melakukan bentuk kerjasama dengan kepolisian. Dengan kepolisian dalam hal ini, dan kepolisian ini kami sudah berusaha karena kebetulan saya Bupati tahun 2018 dan 2023 kami sudah melakukan kerjasama yang baik. Untuk itu saya perlu sampaikan bahwa langkah-langkah yang telah kami ambil, misalkan penguatan-penguatan mulai dari OHOI atau dari kampung sampai ke kabupaten, itu kami sudah melakukan dan ingin kami lanjutkan. Yang pertama adalah kerjasama dengan aparat keamanan dan membentuk peraturan-peraturan daerah yang mengikat kepada kita semua, artinya masyarakat Maluku Tenggara itu sendiri. Memang aturan itu dibuat oleh pemerintah daerah, tetapi harus melibatkan masyarakat karena yang nanti akan melaksanakan itu adalah masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pemerintah daerah memberikan dukungan kepada aparat. Dalam hal ini adalah kepolisian. Contohnya pada beberapa waktu yang lalu bahwa pihak polisi, kami bersama dengan Kapolres sebelumnya meminta untuk Polres Maluku Tenggara harus berdiri sendiri dengan satu keyakinan bahwa itu bisa. Dan alhamdulillah Polres Maluku Tenggara berdiri sendiri. Lalu ada dukungan dari pemerintah adalah memberikan lahan. Yang kedua adalah mengontrak rumah dan kantor kepada Polres Maluku Tenggara. Alhamdulillah puji Tuhan sampai saat ini. Memang masih saja ada hal-hal yang terjadi di kampung-kampung, yaitu mengenai minuman-minuman keras. Ini perlu perhatian dari kita semua ke depan untuk kita lakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dan harus, sekali lagi, masyarakat harus dilibatkan dalam pembentukan. Waktu Anda selesai. Terima kasih. Dengan subtema penegakan hukum dan Kamtibmas, budaya sasi atau Hawea adalah budaya masyarakat Maluku Tenggara dalam memelihara, menjaga, dan juga melestarikan sumber daya alam di darat, pesisir, maupun juga laut untuk kepentingan masa depan tentunya. Dalam konteks sosial politik akhir-akhir ini, budaya sasi pun dilakukan terhadap fasilitas dan juga gedung pemerintahan yang berakibat terganggunya pelayanan publik bagi masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, apabila Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, apa langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga agar pelayanan publik kepada masyarakat tetap bisa dilaksanakan pada fasilitas pemerintahan tanpa adanya sasi kantor pemerintahan? Waktu kami berikan 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Sebenarnya ini jawaban singkat untuk saya. Karena adat istiadat kita, ain idit for idit. Siapa yang punya itu dia sudah. Jadi untuk budaya sasi, barangkali untuk nanti ke depannya pembangunan kantor, pembangunan infrastruktur, kita punya kepastian hukum. Kita punya tanah milik negara, bukan tanah milik orang lain. Barangkali itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Carlos Fiali Rahantoknam, lahir di Langgur, pada 12 Juli, tahun 1990. Ayahnya Godlief Rahantoknam, merupakan salah satu kontraktor dan pengusaha yang dikenal luas oleh masyarakat di Kei Besar. Carlos Fiali Rahantoknam,
memulai pendidikan di SD Negeri 2 Impres Alat K Besar tahun 1995 dan lulus pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 K Besar Kabupaten Maluku Tenggara dan tamat pada 2004. Untuk sekolah menengah atas, ia bersekolah di SMA Katolik Stella Maris Krembangan Surabaya, tamat tahun 2007. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Surabaya, lulus tahun 2011. Ia meraih gelar magisternya di Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2013. Ia tercatat sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia, anggota Ikatan Pejabat Pembuat Tanah, dan anggota AMGP Cabang Gloria. Pada tahun 2024, pria ini genap berusia 34 tahun, masih terhitung belia di kancah politik, namun diam-diam telah mengantongi kartu tanda anggota Parpol PDI Perjuangan sejak tahun 2022. Dengan berpasangan bersama incumbent Bupati Maluku Tenggara periode 2018 hingga 2023, Carlos Fiali Rahantoknam dinilai sebagai representatif kalangan anak muda di Maluku Tenggara. Pasangan Muhammad Taher Hanubun dan Carlos Fiali Rahantoknam mendapat nomor urut 3 berdasarkan pengundian dan penetapan nomor urut yang digelar KPU Maluku Tenggara. Saudara moderator yang saya hormati dan masyarakat Maluku Tenggara yang ada di Ki Besar, yang ada di Kecil, yang ada di Urpulau, yang ada di Tanimbar K, yang ada di Nuarbal, dan di mana saja berada. Visi kami sederhana namun terukur. Membangun ekonomi inklusif yang mengangkat kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, pembangunan ekonomi inklusif bukan sekedar janji, ini adalah sebuah komitmen yang didasarkan pada data, perencanaan matang, dan pengalaman lapangan. Dengan dukungan seluruh masyarakat, mari kita wujudkan Maluku Tenggara yang maju, adil, dan sejahtera. 3 kunci keberhasilan kita: kolaborasi semua pihak, inovasi kelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat bersama. Kita bangun ekonomi yang berakar pada kearifan lokal, namun mampu bersaing dengan era global. Untuk itu, saya yakini bahwa ini adalah putra-putra terbaik yang ada di depan ini. Ada Mariadat, ada damai, tapi mari kita menuju kemenangan MTHPR pada 2027 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.